yang maaf ya burung sayur kadang itu kurang pede, mentalnya kurang. Itu jarang mau nangkring. Terus mau untuk apa? Kalau cuman untuk rumahan itu enggak apa-apa, burung-burung yang cuman bikin gacor ya. Iya, untuk gacoran itu enggak apa-apa. Tapi kalau emang tujuannya untuk gantangan, itu harus 4 kriteria itu tadi. Oh terbang tinggi nyaring berkicau, nada merdu menggema di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen berkunjung ke tempatnya salah satu kiper atau navigator atau perawat burung lapangan, yaitu namanya adalah Om Yakobus, ada di Bantul, tepatnya Dusun Jogonalan Kidul, Bantul, Yogyakarta. Oke, selamat siang Om Yakobus. Selamat siang, Babe. Terima kasih sudah diterima, kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, siap. Mau minta ilmunya nih buat pemula-pemula, biar mereka juga bisa main di lapangan di beranjangan. Om Yakobus, sudah berapa lama jenengan itu pegang atau merawat burung untuk lapangan? Kalau merawat burung lapangan dari awal main burung beranjangan itu sekitar tahun 2021 baru. Pandemi ya? Iya. Yuk, lumayan sudah lama. Lumayan sudah lama. Baru pandemi itu. Jadi awal itu baru pengen burung beranjangan karena lihat punya temen. Rencananya mau beli pleci di rumah temen itu. Oh gitu? Iya. Tapi nggak sengaja temen itu malah punya burung beranjangan. Dari awal dari situ beli, ketagihan, beli lagi. Istimewa. Itu pertama kali punya burung beranjangan sendiri. Oke. Terus kemudian dari awal jenengan itu merawat burung beranjangan itu yang disiapkan untuk gantangan sejak 2021 sampai dengan sekarang itu sudah bisa mencetak burung di gantangan yang prestasi. Sudah berapa ekor nih jagonya nih? Kalau awal dulu kan parva ya, Bi ya. Parva itu ya lumayan ya. Udah lumayan banyak. Yang paling awal dulu itu namanya Sabdo Palon. Oke, Sabdo Palon. Iya, dari Sabdo Palon terus ke Berkah Dalem juga pernah. Berkah Dalem terus One Piece. Wih, banyak juga ya. Iya. Itu parva semua itu? Parva semua. Terus yang sekarang yang masih itu Minak Jinggo. Parvanya. Terus kemudian melangkah ke Java akhirnya. Ya. Nah, itu Java yang sudah masuk prestasinya itu. Ya tentunya sebetulnya Babehen juga tahu sih, tapi biar beliau saja yang ngomong. Itu apa tuh? Iya. Kalau yang baru ini yang baru masih booming ya, itu Circle. Iya, udah merambah ke tingkat nasional. Iya. Sebelum Circle pernah garap Java yang sudah juga diprestasi di gantangan-gantangan ya lokal dulu lah misalnya gitu. Ada. Ternaan ring sempu itu atas nama Rolling Stone. Terus pejantan ring sempu juga Magnum. Ya Magnum tuh juga legendaris Bolo. Itu kalau nggak salah barang itu Magnum itu dari Purwokerto ya? Apa dari mana itu? Tegal? Dulu dari Om Agung Prasojo. Oh, dari Om Agung Prasojo mana? Iya. Ringnya mana tuh dulu? Itu ring Arif. Oh, ring Arif. Iya. Oh, Magnum itu dulu juga legenda belum. Legenda itu memang. Sekarang masih hidup sampai sekarang. Masih jadi pejantan ya. Tapi sudah pensiun di gantangan dia. Sudah lama pensiunnya. Sudah lama pensiun. Iya, oke. Nah, dari situ nih Om Yakobus. Kalau kita mau ambil atau mau menyiapkan burung di gantangan, itu kalau mulai dari trotol yang harus dan sangat penting diperhatikan itu dari sisi apa sih? Kalau dari trotol nih, dilihat dari apanya nih? Oh, ini bakal besok enak nih di lapangan bisa digarap nih. Oh, ini di lapangan bakalnya jalan nih. Nah, itu ciri-cirinya kayak gimana namanya? Kalau dari trotol, kalau saya pribadi ya Bapak ya,
tetap lihat dari len darahnya. Terah lah ya. Itu hampir 90% mempengaruhi bagaimana nanti anak-anakannya juga berprestasi atau tidaknya, tergantung dari terah itu tadi. Terus perawatan tentunya, sama katuranggan. Ya, kalau katuranggan yang dilihat misalnya dari paruhnya kah, matanya kah, kepalanya kah, terus kemudian kakinya atau postur badannya, itu yang gimana sih? Yang kira-kira menurut jenengan iki volume dahsyat. Karena kan kalau dari total kita belum tahu nih volumenya besar atau enggak, kan kita belum tahu. Itu gimana tuh dari ciri-ciri fisiknya? Kalau saya menilai itu tetap proporsional ya Bapak ya. Dari segi paruh juga yang tidak besar banget, ya tidak kecil banget. Segi kepala dan leher itu juga rata dari ukurannya. Terus kaki kalau bisa yang agak pendek. Yang agak pendek? Iya. Kenapa begitu? Kalau pengalaman saya, kaki yang agak pendek itu cenderung lebih nagen. Nagen itu nancep dia ya. Anteng ya. Anteng, enggak apa bahasanya? Kalau orang murai bahasanya nampar-nampar gitu. Iya. Dia enggak main ruji ya. Iya, nabrak itu jarang. Dia lebih yes, pokoknya nancep lah gitu ya. Nagen itu bahasanya. Oke. Sama satu lagi Bapak. Apa itu? Kalau saya lihat bukan dari paruh malah. Tapi malah dari sobekan paruh. Celah paruh itu terlihat lebih ke dalam, agak gimana ya bentuknya, itu turun ke bagian mata. Jadi paruhnya itu sobekannya itu lebar nanti. Itu kalau jadi sobekan paruh yang di ujung sini ya berarti ya. Itu lebih dalam lagi, lebih panjang. Lebih panjang tapi agak turun ke bawah. Iya. Iya. Jadi kalau gini, jadi melengkung begini ya. Iya, benar. Oke. Kenapa itu? Itu biasanya menandakan burung itu apa tuh kalau paruhnya, yang sobekan paruhnya ke bawah itu? Kalau kebanyakan ya, Bapak ya. Dari sepengalaman saya, murai atau beranjangan itu volumenya lebih keras, terus lebih sobek-sobek kalau ini. Bukaan paruhnya itu lebih pol lah. Lebih pol. Kalau sobek-sobek itu untuk pemula nih, sobek-sobek itu maksudnya gimana? Apa dia nembak-nembak atau gimana tuh? Kalau bukan nembak, tapi bukaan paruhnya itu lebih lebar. Jadi volume lebih los. Iya. Oke, itu menandakan kalau dari paruh. Iya, itu kalau dari saya. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi kepala lebih papak sampai sama leher, itu menandakan apa tuh? Kira-kira itu bakal kayak gimana tuh? Kalau itu biasanya lebih cenderung proporsional ke postur ya, Pak. Jadi tidak jomplang nanti. Karena kalau burung jomplang kayak kepala lebih lebar, lebih besar, tapi leher sama badannya cenderung kecil, itu kurang bagus nanti. Wah, kayak barongsai ya. Iya. Ondel-ondel gitu ya, ondel-ondel nanti ya. Katurangannya kurang manis juga gitu ya. Kalau postur tubuh, itu jenengan cenderung lebih suka yang besar panjang atau kecil panjang atau yang besar pendek? Nah ini kan ada macam-macam kan? Iya. Kan? Ini menarik Kopi. Jadi kebanyakan pemula atau yang baru-baru suka burung beranjangan, itu pasti cari burung yang besar trotolannya. Kebanyakan kalau sepengalaman saya ya, padahal belum tentu burung besar itu juga bagus, dan burung kecil juga belum tentu jelek. Kalau saya lebih suka burung yang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Kemudian untuk bodinya suka yang panjang atau yang agak pendek gitu? Kalau panjang pendeknya saya mengikuti proporsional tubuh tadi. Jadi mau itu pendek atau panjang, yang penting proporsional kalau saya. Nanti burung kecil itu cenderung lebih mudah gacor kalau saya. Jadi kalau burung besar memang kadang-kadang agak lama ya bunyinya ya gitu ya. Agak lama, terus birahinya itu kadang agak jero lah. Dalam ya. Agak dalam ya. Harusnya fase birahinya 8 bulan udah masuk tapi ternyata dia belum. Iya. Jadi kalau volume kita lihat dari paruh ini, sobekan paruh. Terus kemudian kalau kita mau cari gayanya,
Jadi ngepernya nih, bunyi kan kalau beranjangan memang yang dilihat atau uniknya atau istimewanya beranjangan itu kan ketika bunyi dengan ngeper juga nih. Nah, untuk mendapatkan burung yang ngepernya bagus, itu ngepernya seperti apa? Dan kalau kita lihat dari trotol, kira-kira trotol yang seperti apa yang bakal ngepernya bagus gitu. Oke, kalau segi keper itu nanti ke genetiknya. Genetik. Kalau setahu saya, genetik dari si jantan yang menurun ke anakannya. Ini nanti bisa dilihat dari bentuk sayap kalau saya. Bentuk sayap. Iya, kebanyakan yang kepernya lebar itu sayapnya lebih panjang. Lebih panjang, kadang agak turun malah. Agak turun. Jadi dia nggak apa namanya? Nggak naik ke atas gini atau gimana? Enggak, jarang. Dari trotolannya jadi pada trotolan. Jadi sayapnya itu malah turun ke bawah dia. Iya, turun. Ya turun, nggak terlalu turun tapi kayak panjang ke bawah gitu. Nggak nyilang begini nggak ya? Enggak. Tapi malah begini ya? Iya. Itu pas dari trotolannya. Itu tandanya kalau dia itu kira-kira sayapnya panjang. Iya, kalau saya gitu. Harapannya ke depan, kalau sayap panjang, kepernya juga akan lebar. Oh ya, oke. Masuk akal boleh nih. Ini daging nih boleh nih. Nah itu luar biasa nih, belum pernah dibahas nih di tempatnya Mbak Behen. Kalau kita lihat dari trotol, burung itu beranjangan itu kan akhirnya di batu. Iya. Ya kan? Dan tidak semua trotol itu mudah nangkring di batu. Iya. Apakah itu juga salah satu ciri-ciri atau pertimbangan untuk mengambil burung itu nangkringan atau tidak, atau kemudian salah satunya misalnya kalau misalnya nangkring itu menandakan apa sih? Apakah mentalnya memang bagus kalau nangkring, atau kemudian yang susah nangkring itu bisa digarap atau tidak? Itu gimana tuh menurut Ina? Kalau menurut saya itu nanti karena gen turunan tadi itu menandakan burung mudah nangkring atau tidaknya karena gen tadi itu. Begitu. Iya. Karena darah yang burung sayur kadang itu kurang pede, mentalnya kurang. Itu jarang mau nangkring. Bisa digarap, cuman prosesnya agak lama. Siap. Berbeda dengan terah-terah yang sudah dari cetakan pejantan yang udah prestasi atau gimana nih, itu nurun ke anaknya juga lebih bagus. Oke. Nah, kemudian nih, kita udah tahu nih ciri-ciri dari tadi. Kepala ya proporsional dengan leher. Sayap, cari yang agak turun. Kemudian, porsi badan tidak harus besar. Jadi tidak menandakan bahwa burung besar itu kemudian di gantangan itu juga akan bagus, Bolo. Tidak juga menandakan begitu. Artinya tidak mutlak ya, Om ya? Iya. Burung kecil kemudian di gantangan jelek, nggak juga. Itu juga bisa menandakan burung kecil yang prestasi juga banyak kan? Banyak sekali. Nah itu salah satu ciri-ciri sudah disebutkan. Dari sekian ciri yang jenengan sampaikan tadi, itu kalau misalnya dari bolo-bolo pemula nih, itu yang paling penting yang mana sih Om? Yang paling penting sekali, pokoknya ini nggak bisa dibentuk nih. Karakter ya? Karakter burung. Karena karakter burung dari trotol, karakter yang bagus itu udah terlihat deh. Burung itu nantinya bagaimana, jadinya bagaimana, itu dari trotol udah terlihat karakternya. Jadi tidak semua asal burung beranjangan itu bisa dilatih ya, Bu ya. Cuman bisa dilatih, cuman prosesnya ada yang prosesnya cepat dan ada yang prosesnya lama. Iya. Dan karakter yang bagus itu nanti prosesnya lebih cepat. Pastol itu biasanya sudah mulai jalan lapangan. Oh ya. Oke, itu. Karakter selain karakter, menurut jenengan apa? Volume. Apakah hanya volume? Iya. Volume itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dicetak. Di lomba burung itu kalau menurut saya itu volume nomor 1 sih. Iya. Gaya sekian, yang terakhir malah kalau saya. Oh gitu. Iya. Kriterianya apa aja tuh kalau diurutkan? Volume 1. Volume. Yang kedua. Terus materi lagu, oke. Durasi kerja. Baru gaya. Oh, gaya ini malah nomor 4 ya? Iya. Karena walaupun burung kepernya bagus,
Tapi kalau durasi kerjanya nggak ada, ya sama aja, Bi. Oke. Nanti cuman kosong, cuman gaya aja. Kan lomba burung berkicau nanti. Bukan lomba joget. Betul. Tapi kalau udah durasinya ada tapi lagunya jelek, ya sama aja, Bi. Lagu-lagu lama jadul. Iya. Gitu ya. Padahal sekarang burung-burung mewah lagunya istimewa, panjang-panjang, bagus-bagus. Apalagi sekolah mastering sekarang udah banyak sekali kan. Termasuk tempatnya Yakobus ini juga. Dia juga sekolah mastering. Boleh dititipin di sini. Gitu. Nah itu. Nah Om Yakobus ini kebetulan beliau juga memang menggarap beberapa burung dari Bolo-Bolo Branches Mania yang beliau garap itu. Ya alhamdulillah sudah ada yang prestasi di sini gitu loh. Nah itu sudah ada yang prestasi di sini. Salah satunya adalah yang kemarin Mbak Behen pernah liput di kontennya Mbak Behen sebelumnya, namanya Circle. Nah itu di Rocket Arena dapat, kemudian di Randu Kuning. Randu Kuning itu juga malah BOB dia, diborong semua sama dia tuh, itu luar biasa itu Nah itu juga bukan ownernya, bukan Om Yakobus, tapi perawatnya beliau, navigatornya beliau. Nah, itu sampai dengan hari ini. Nah, nama kandangnya apa? Ada. Tempatnya Om Yakobus apa nama kandangmu? Namanya Sankara Kagendra Bird Farm. Nah, Sankara Kagendra Bird Farm. Sepengalaman jenengan, ketika ada orang atau para teman-teman Branches Mania yang kemudian mau menitipkan burung beranjangannya untuk digarap jenengan, itu kira-kira jenengan melihat speknya dulu atau semuanya diterima? Kalau diterimanya pasti diterima ya, Bi ya. Ya, cuman nanti pada awal pemilik datang itu pasti konsultasi dulu. Oke. Ini kedepannya bagaimana? Terus mau untuk apa? Kalau cuman untuk rumahan itu enggak apa-apa. Burung-burung yang cuman bikin gacor ya? Iya, untuk gacoran itu enggak apa-apa. Tapi kalau emang tujuannya untuk gantangan, itu harus 4 kriteria itu tadi. Karena kalau misalnya kemudian diterima, paling tidak sudah dikasih penjelasan dulu kan ya. Bos, ini burungmu kalau digarap di lapangan kayaknya bisa kurang maksimal. Tapi kalau sekedar untuk rumahan gacor, tak bikin gacor bisa. Gitu ya. Benar. Tapi kalau untuk lapangan seperti untuk juara di nasional kayaknya agak berat. Gitu. Sudah disampaikan di awal. Iya, benar. Oke. Itu Om Yakobus, tidak semua kemudian burung diterima dalam tanda petik ya, semua diterima. Cuman akan dia beri penjelasan bahwa ini loh, burung ini layak nanti akan bisa digarap sampai ke lomba di lapangan. Ini burung hanya sekedar untuk gacoran, sehingga kita udah Om Yakobus sendiri juga nggak beban. Ketika kemudian si burung ini dipaksakan di lapangan karena memang secara kriteria itu nggak masuk, maka pemilik juga akan kecewa. Nah, di sini kandangnya Om Yakobus itu mengutamakan satu penjelasan dan juga kejujuran. Kasihan juga ya, Bapak ya. Betul. Udah rugi waktu, biaya juga kan pasti. Untuk beli trotelan juga kan nggak murah. Kasihan kalau nanti nggak jadi seperti yang diharapkan. Ya, nah itu Bolo-bolo ya kicau mania atau Branches Mania yang mau menitipkan trotolannya ke sini, itu boleh silakan langsung hubungi. Nanti kita taruh linknya Om Yakobus di deskripsi kita. Gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nanti kita akan juga bahas tentang bagaimana sih cara merawatnya. Ini kan baru ciri-ciri nih tadi Bagaimana cara merawat burung yang akan kita gunakan untuk lomba di gantangan. Pantengin terus channelnya Mbak Behen, jangan kemana-mana. Setelah ini Mbak Behen akan bahas tentang itu.